SAW diperkuat oleh pengamalan para sahabat. Tidak cukup dengan hanya tahu bahasa Arab, ya. Harus diterangkan oleh Nabi SAW, itulah syariat. Satu lagi, di syariat tidak dijelaskan, di kaidah bahasa huruf. Di dalam pengamalan Islam ini ada yang disebut dengan istilah huruf. Adakah sabda Nabi tentang hal itu? Enggak ada. Adakah kaidah bahasa Arab tentang hal itu? Enggak ada. Jadi diserahkan kepada kebiasaan masyarakat. Apa misalnya? Safar. Ya. Adakah dalam Al-Quran, adakah dalam hadis safar adalah? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Barang siapa yang sudah berjalan meninggalkan rumahnya sejauh sekian kilometer atau sekian mil, maka sudah disebut safar. Enggak ada keterangan dari Nabi seperti itu, enggak ada. Kaidah bahasa Arab juga tidak ada. Di sinilah para ulama menggunakan kaidah urf. Ya. Orang Tegal kalau ke Brebes itu safar apa enggak? Yang tahu orang Tegal, orang Brebes. Orang Jakarta, ulama Madinah, ulama Mekah tentu tidak tahu. Ya. Walaupun dikasih tahu jaraknya sekian, gitu ya. Kalau kita dikasih tahu jarak dari Madinah, Masjid Nabawi, rumah Nabi sampai Zulhulaifah, cuma berapa kilo? Antum masih ingat barangkali yang ke sana naik bus, saya kira nggak sampai sejam itu. Ya, lama-lamanya sejam. Dan nggak ngebut kan? Nabi di Masjid Nabawi sholat 4 rakaat, begitu sudah sampai Zulhulaifah sholat asar 2 rakaat. Secara uruf sudah safar. Kita nggak tahu, kita harus ikut uruf penduduk Madinah. Ya. Maka mengatakan bahwa safar itu setelah sekian kilo, setelah sekian mil tidak tepat. Nah, memang tidak ada sabda Nabi tentang itu. Yang ada pendapat ulama, ya tentu bisa benar bisa salah, namanya pendapat. Ya. Kemudian pakaian. Adakah dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa pakaian Islami itu begini? Enggak ada. Bebas sebebas-bebasnya. Mau gamis, mau jubah, mau kemeja, mau hem, mau sarung, celana panjang, jaket. Yang penting menutup aurat. Ya. Maka tidak ada istilah pakaian Islami kecuali sifatnya. Sifat pakaian Islami itu apa? Menutup aurat. Aurat terdiri dari 2. Apa dan apa? Kulit dan bentuk tubuh. Terutama wanita ya. Walaupun kulit tertutup semua, nggak kelihatan sama sekali kecuali wajahnya doang dengan telapak tangannya doang. Ketutup semua dengan kain lumayan tebal, baju lumayan tebal, tapi lekukan tubuhnya kelihatan, maka ini berarti belum menutup aurat. Karena bentuk tubuh, terutama wanita, itu aurat. Bahkan disunahkan dalam pakaian ini mengikuti apa dulu pernah kita bahas? Mengikuti kebiasaan setempat. Ya. Kalau yang lain pakai kemeja, pakai celana panjang, ya sunnah seperti itu. Kalau yang lain pakai gamis, ya sunnah seperti itu, walaupun tidak wajib ya. Disukai berpakaian itu sama dengan kaum muslimin sekitar. Tidak beda lalu mencolok.
Kalau beda lalu mencolok, apa istilahnya? Pakaian syuhrah. Allah tidak suka, Rasulullah tidak suka orang berpakaian syuhrah. Jadi tampil beda. Ya. Allah dan Rasulnya tidak suka. Ya, kita mulai. Wan nazi'ati gharqa. Jelas ini malaikat yang mencabut, yang dicabut jelas nyawa. Gharqa, dengan keras, dengan kasar, dengan bengis, dengan kejam. Wan nasyitati nashta, kebalikannya ini dengan lembut, dengan santun, dengan pelan. Terserah malaikat tersebut tentu atas perintah Allah. Dan malaikat itu berpihak kepada kebenaran. Para malaikat akan mencintai kebenaran, membenci kebatilan. Para malaikat jelas mencintai kaum muslimin, membenci orang-orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, dan seterusnya. Para malaikat mencintai kaum muslimin yang taat, membenci kaum muslimin yang ahli maksiat, dan begitu seterusnya. Wasabihati sabha, turun dengan cepat. Seandainya Allah tampakkan pemandangan itu, barangkali tidak ada di antara kita yang berani maksiat. Itu aja. Ya. Tapi Allah nggak mau. Allah nggak mau manusia kita ini taat kepada Allah karena ketakutan seperti itu, karena melihat mukjizat seperti itu, melihat kedahsyatan seperti itu. Nggak mau. Jadi maunya yang wajar, normal. Ada utusan yang diutus oleh Allah bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hidup wajarnya manusia, makan, minum, nikah, kadang emosi, wajar. Beliau tidak hidup di muka bumi sebagai malaikat. Beliau asal ada yang datang kepada beliau langsung ditebak-tebak oleh beliau, kamu akan begini, kamu akan begini. Enggak. Beliau manusia biasa, hanya utusan. Menjauhkan diri dari zina, khamr, judi, dan seterusnya. Nih surga balasannya. Meninggalkan saum, puasa, akan diikat kakinya ke atas, kepalanya di bawah, dipukul dengan batu, keluar darah dan nanah dari mulutnya. Ucapan Nabi. Gambar nggak ada. Kalau ada video misalnya, kalau Allah menghendaki kan bisa aja. Nih gambarnya di langit akan begitu tuh. Kalau nggak mau saum, barangkali lebih takut. Enggak, Allah nggak mau. Allah mencukupkan diri dengan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya selamat, tidak percaya sudah, ya. Binasa dia. Nah ini satu ini. Seandainya manusia menyaksikan bagaimana para malaikat itu turun dari langit dengan sabha, dengan begitu cepatnya, padahal berapa juta kilometer, iya kan? Berapa juta kilometer? Antum pernah dengar? Dari galaksi ke galaksi berikutnya itu, galaksi kan kumpulan bintang-bintang tuh katanya. Nah dari ujung ke ujung itu mereka bilang 1500 tahun perjalanan cahaya. Padahal cahaya kan cepat sekali perjalanannya. Kayak apa? Itu baru satu galaksi. Padahal ada beberapa galaksi. Belakangan ditemukan ada ribuan galaksi. Itu masih langit tingkat 1. Belum 2, belum 3, belum 5, belum 6, belum 7. Ya. Betapa luas dan tingginya langit itu. Ya, begitu cepatnya. Fasabiqati sabqa, mendahului.
saling mendahului. Jadi para malaikat itu ingin taat kepada Allah cepat, nggak kayak kita. Tardah, tanggung. Tardah, labisin kopi. Tardah, ini dulu, itu dulu. Ya. Padahal jelas-jelas azan sudah berkumandang. Akhirnya masbuk 1 rakaat, 2 rakaat. Akhirnya malah ketinggalan sholat berjamaah. Itulah kita. Malaikat ingin taat kepada Allah, nggak pakai menunda waktu. Dan tidak ada keinginan bagi malaikat itu kecuali taat. Tidak ada keinginan malaikat itu kecuali satu, taat. Makan nggak pingin, minum nggak pingin, kawin nggak pingin, istirahat nggak pingin. Satu-satunya keinginan malaikat adalah taat kepada Allah. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah. Setelah jadi, Allah langsung perintahkan sujud. Langsung sujud. Sampai hari ini. Sampai Nabi bersabda. Berapa ribu, berapa ratus ribu tahun. Mungkin berapa juta tahun. Ya. Karena ketaatan yang sempurna kepada Allah, maka hilang capek, lelah, bosan. Karena ketaatannya sempurna. Beda dengan kita, ketaatannya tidak sempurna. Ada hawa nafsu, apalagi ada setan, iblis. Maka ada capek, ada lelah. Di saat-saat tertentu ketika sebuah ketaatan itu sempurna, maka nggak makan, nggak lapar, nggak minum, nggak haus. Siapa contoh? Nabi SAW. Ketika puasa, wisal. Mustahil beliau kalau tidak ditolong oleh Allah, kan berarti 2 hari ya. Puasa wisal. Saat berbuka, nggak buka. Saat sahur, nggak sahur, nyambung. Berarti ya 24 jam kali 2. Kayak apa rasanya? Tapi ketaatan beliau sempurna. Maka Allah berikan kekuatan. Sebagaimana nanti Nabi Isa dan kaum muslimin ketika tidak sanggup menghadapi Ya'juj Ma'juj, mereka menyelamatkan diri di puncak sebuah gunung. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Para sahabat bertanya. Dijawab oleh Nabi dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan zikrullah. Hanya dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi ketaatannya sempurna. Allah berikan kekuatan. Falmudabbirati amra, lalu mengatur urusan. Nggak ada malaikat yang tidak sibuk. Semuanya sibuk masing-masing. Yang begini, yang begitu, ambil ini, ambil itu. Luar biasa. Luar biasa. Semua dilakukan oleh para malaikat ini dalam rangka taat kepada Allah. Bentuknya macam-macam. Ada yang taat kepada Allah dengan cara berupa mukulin ubun-ubun manusia. Yang seandainya gunung Uhud itu dipukul dengan pukulan seperti itu, hancur gunung Uhud, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dalam rangka taat kepada Allah. Ya. Giladun sidat la ya'sunallah. Bengis kejam. Tidak pernah durhaka kepada Allah. Melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Itu ciri malaikat. Mengatur segala urusan. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari di mana terguncang dengan satu guncangan, dengan satu teriakan, yang dimaksud dengan satu tiupan. Tiupan sangkakala yang pertama. Ya. Tidak ada yang tidak kaget, hatta para malaikat. Demi mendengar sangkakala itu
ditiup. Hancur seluruh yang ada di jagat raya alam semesta. Bukan cuma bumi ya. Bukan cuma bumi. Ya matahari, ya bulan, ya planet, apapun. Hanya para ulama mengecualikan. Apa? Selain Allah jelas ya. Dikecualikan oleh para ulama berdasarkan dalil. Apa? Ars. Apalagi? Surga. Apalagi? Neraka. Ya. Ada perkecualian. Tatba'uha ar-radifah. Disusul dengan berapa tahun, berapa abad, hanya Allah yang tahu. Setelah tiupan pertama, segala yang hidup mati semua. Hanya Allah yang hidup. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu akan hancur. Beberapa dalil para imam mengecualikan surga, neraka, arsy. Nah, setelah hancur semua, mati semua, Allah sendiri yang hidup, tidak ada yang lain. Disusul dengan sangkakala kedua, tatba'u harrodifah. Setelah sangkakala kedua